Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan video ibu. Kali ini kita akan membahas tentang gerak benda yang merupakan lanjutan dari video yang sudah ibu share 2 minggu lalu. Untuk gerak benda, di sini ibu akan bahas satu persatu tentang gerak lurus. Di mana gerak lurus ini ada dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk yang pertama, ini kita bahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Di sini gerak lurus beraturan memiliki kecepatan. Kecepatannya itu adalah tetap, tidak berubah-ubah. Maka gerak lurus beraturan tidak memiliki percepatan. Nah, di sini mungkin sudah tidak asing lagi, ada segitiga. Di sini ibu katakan dia segitiga ajaib karena di sini segitiganya bisa menemukan rumus-rumus yang ada kaitannya dengan gerak benda. Ada simbol-simbol yang pada segitiga, yaitu ada simbol V, ada simbol S, ada simbol T. Untuk simbol V, V ini adalah simbol daripada kecepatan atau kelajuan yang satuannya adalah meter per sekon. Lalu S, S ini adalah simbol daripada jarak tempuh yang satuannya adalah M atau meter. Yang ketiga, T. T ini adalah simbol daripada waktu yang diperlukan, di mana satuannya adalah S atau sekon. Kenapa ibu katakan segitiga ini adalah segitiga ajaib? Karena di sini kita bisa menemukan rumus yang bisa memecahkan masalah dalam penghitungan. Contohnya, kita mencari rumus V. V itu kecepatan. Kecepatan bisa dicari dengan cara menutup salah satu huruf yang kita perlukan atau yang kita cari. Misalnya kita mencari V atau kecepatan, jadi V-nya ini ditutup. Maka kelihatan adalah S-nya di atas, T-nya di bawah. Artinya V ini sama dengan S per T. Nah, untuk rumus berikutnya kita bisa mencari S. Maka S-nya ditutup. S ditutup sama dengan hurufnya yang kelihatan itu adalah V dan T. Maka caranya V dikali T. Ini untuk mencari jarak. Oke, agar lebih jelas di sini akan ibu perlihatkan salah satu kecepatan yang sering ada pada soal. Apabila terlihat ada V sama dengan 10 meter per sekon, ini artinya adalah dalam satu sekon dapat menempuh jarak sejauh 10 meter. Itu artinya. Nah, sekarang agar lebih jelasnya ibu berikan contoh. Oke ya, anak-anak. Di sini ibu sudah menuliskan satu contoh soal yang ada kaitannya dengan gerak lurus beraturan. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan waktu tempuh 8 sekon. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nah, untuk membahas soal seperti ini, maka ada 3 hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu apa saja yang diketahui, yang kedua ditanya, yang ketiga dijawab. Yang pertama yang diketahui, maka kita harus mencari apa saja yang diketahui pada soal. Hal yang pertama yang diketahui itu kita baca dari soal. Apa saja yang diketahui?
harus kita garis bawahi dulu ya biar jelas. Kita mencari angka terlebih dahulu pada soal. Kita temukan angka yang pertama adalah 10 meter per sekon. Maka 10 meter per sekon ini kita garis bawahi. Di belakang 10 meter per sekon ini pasti ada keterangannya, yaitu ada kecepatan. Maka hal yang pertama kita ketahui itu adalah kecepatan 10 meter per sekon. Kecepatan tadi simbolnya adalah V. Maka diketahui itu adalah V sama dengan 10 meter per sekon. Yang kedua, kita cari angka yang kedua itu adalah 8 sekon. Maka 8 sekon digaris bawahi, di depannya kita lihat keterangannya, pasti ada di sini ada waktu tempuh. Maka di sini 8 sekon itu adalah waktu tempuh. Waktu tempuh itu simbolnya adalah T. Maka kita tulis di sini T sama dengan 8 sekon. Nah, sekarang apa yang ditanya dari soal? Kita lihat. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Berarti yang ditanya itu adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh ini simbolnya adalah S. Maka yang ditanya adalah S. Kita tulis di sini ya. S sama dengan titik-titik tanda tanya. Nah, setelah itu maka kita ke langkah berikutnya. Sekarang kita ke langkah dijawab. Karena tadi ditanya S itu adalah rumusnya, kita kembali lagi ke rumus ya anak-anak ya. Kita kembali ke S. S kita tutup di sini, kita ketemu S sama dengan V dikali T. Ini dia sudah Ibu tuliskan. Maka kita masukkan rumus ke jawaban. S sama dengan V dikali T. Kita masukkan angka V-nya. V-nya 10 meter per sekon dikali T-nya adalah 8 sekon. Ini karena pembagian bisa dicoret. Maka 10 dikali 8 hasilnya adalah 80. Satuannya apa? Satuannya meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 80 meter. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Untuk yang kedua kita bahas yaitu gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Pada GLBB ini perbedaannya dengan gerak lurus beraturan tadi, di mana pada GLBB mengalami kecepatannya perubahan atau kecepatannya berubah. Maka karena kecepatannya berubah-ubah mengalami percepatan. Untuk gerak lurus berubah beraturan ini ada dua macam. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Perbedaannya sangat jelas ya. Mungkin kalian sudah tahu kalau di sini gerak lurus berubah beraturan dipercepat itu contohnya pada saat mobil mulai berjalan. Di sini mobil mulai berjalan, mungkin kalian sudah sering mengalami awalnya dia lambat, lalu lama-kelamaan dia pasti ngebut atau cepat. Maka GLBB dipercepat, kecepatannya dari lambat ke cepat. Nilai percepatannya itu adalah positif. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, kebalikan dari GLBB dipercepat. Contohnya mobil yang awalnya melaju kencang dan tiba-tiba mengerem.
dari cepat ke lambat. Maka nilai percepatannya itu adalah negatif. Adapun rumus daripada gerak lurus berubah beraturan itu adalah A sama dengan delta V per T. Delta V ini artinya perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini caranya mencari adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu tempuh. Ini adalah sudah Ibu buatkan keterangan-keterangan dari rumus. Oke. Untuk A ini adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Yang kedua adalah V0. V0 ini adalah kecepatan awal. Satuannya adalah meter per sekon. Yang ketiga VT. VT ini adalah kecepatan akhir. Satuannya adalah meter per sekon juga. S tetap ya, S-nya itu adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. Dan terakhir itu adalah T. T itu adalah waktu. Waktu satuannya adalah sekon. Seperti biasa, untuk membahas contoh soal atau soal menghitung pada IPA, kita harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama diketahui, yang kedua ditanya, yang ketiga dijawab. Untuk yang diketahui di sini, kita kembali lagi ke soal dan garis bawahi angka-angkanya dulu biar kita tahu dia itu termasuk ke mana ya. Diketahui di sini sebuah kereta dari keadaan diam. Keadaan diam, maka di sini lalu meluncur dengan kecepatan 10 meter per sekon. Artinya dari awal diam lalu dia ngebut, berarti dia merupakan GLBB dipercepat. Kalau GLBB dipercepat, maka nilai dari percepatannya itu adalah bernilai positif. Nah, sekarang kita lanjut. Kita sudah tahu ini bahwa GLBB dipercepat dan hasilnya itu nanti pasti akan positif. Kita lagi ke soal ya. Kita lihat angkanya. Angka yang pertama itu adalah 10 meter per sekon. Di depannya itu ada kecepatan. Maka yang pertama ini adalah kecepatan 10 meter per sekon. Maka kita buat di bawahnya nilai daripada kecepatan. Kecepatan yang awalnya di sini keadaannya diam, maka ini adalah kecepatan awal dan ini adalah kecepatan akhir. Berarti V0 sama dengan, karena dia diam, maka kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Lalu dia meluncur. Dia meluncur dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti 10 meter per sekon itu adalah kecepatan akhir yang besarnya 10 meter per sekon. Lagi ada angkanya 5 sekon. Maka 5 sekon ini kita garis bawahi, di depannya ada waktu, berarti waktunya adalah 5 sekon. T sama dengan 5 sekon. Kita lanjutkan, apa yang ditanya di sini? Yang ditanya di sini itu adalah berapakah percepatan kereta tersebut? Berarti percepatan kereta. Percepatan kereta itu simbolnya adalah A. Maka kita tulis. Yang ditanya itu adalah A sama dengan titik-titik tanda tanya, itu ditanya. Oke, kita akan lanjut. Untuk dijawab, maka kita langsung ke rumus. Karena tadi yang ditanya itu adalah A, maka rumus daripada A
itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Maka masukkan angka atau nilai VT. VT ini adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir itu nilainya 10 meter per sekon dikurang V0. V0 ini tadi karena awalnya diam, maka V0 ini adalah 0 meter per sekon per T-nya adalah 5 sekon. Maka untuk selanjutnya 10 dikurangi 0 ya 10. 10 meter per sekon dibagi 5 sekon sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk percepatan yang dialami oleh kereta tersebut itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Itulah anak-anak untuk materi kita kali ini. Tentang gerak benda sudah kita bahas. Jadi silakan video yang dari tadi itu silakan kalian catat ke buku catatan kalian. Dan sekarang Ibu akan memberikan latihan soal. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian, buku latihan IPA. Ingat, pada saat penulisan jawaban kalian isi nama, nomor, dan kelas. Untuk penulisan jawaban, silakan kalian ikuti petunjuk-petunjuk sesuai dengan video yang sudah Ibu berikan. Isi diketahui, ditanya, dijawab. Karena itu dinilai ya. Dan lagi satu, untuk pengerjaan tugasnya silakan kalian gunakan pulpen biru. Oke, itu saja. Untuk tugasnya nanti akan Ibu kirimkan lewat foto. Silakan kalian tulis soalnya serta caranya menjawab di buku latihan. Untuk video kali ini Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan semangat belajar. Jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya.